Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina mahyadillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh ini kita masih bisa berkumpul dan tentunya diberikan kenikmatan berupa sehat jasmani, rohani, sehat iman Islam. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat majelis ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentunya tidak ada niatan yang lain bahwa Bapak Ibu menuju majelis ini ingin meningkatkan ataupun memperbaiki iman kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Seperti dalam kaidah dasarnya dikatakanlah man aslaha man bainahu ma bainallah aslahul lahu ma bainahu wa bainas. Bahwa barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kaidah ini tentunya menjadi patokan ataupun semangat buat kita semua. Yang dimaksud dengan manusia, hubungan dengan manusia ini adalah kita bisa awali dengan hubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat, pemerintah, pimpinan dengan rakyatnya, golongan dengan golongan lainnya, agama satu dengan agama lain, yang tentunya itu diawali dengan islah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Sejatinya adalah tentunya bahwa kita akan lakukan sesuatu yang tentunya apa-apa yang diberikan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, sebelum saya memasuki dengan tema yang akan kita bahas ini, izinkan saya ingin mengucapkan selamat bertugas untuk pengurus baru DKM. Kebetulan Pak Haji Dede tidak hadir. Tentunya seluruh pengurus jajaran DKM yang baru, yang dengan kondisi walaupun ini agak terlambat sebetulnya, kira-kira 5 bulan atau 4 bulan yang lalu pengurus baru ini dilantik. Tentunya dengan kondisi pandemi seperti ini, tetapi dengan semangat untuk memakmurkan masjid, pengurus ini mulai sudah melakukan satu tugasnya dengan seksama tentunya. Dan
saya memperhatikan tentunya dengan kondisi di mana sebelumnya mungkin di zaman Pak Asep pada saat itu kita dengan mudahnya kita mencari ilmu dengan mendatangkan ustadz-ustadz ini, dan kondisi seperti ini adalah sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi tentunya dengan kejelian para pengurus DKM dengan satu gebrakan, terutama ini khususnya bidang Imroh, saya perhatikan Pak Imron dengan kawan-kawan dengan jelinya, dengan cepatnya bagaimana mengisi sehingga tentunya jemaah-jemaah ini bisa tetap melakukan satu thalabul ilmi. Dengan itu saya nggak tahu apakah ini jadi satu keputusan tidak bahwa satu minggu akan menjadi satu rutin, itu akan dilakukan oleh Bapak Ibu jamaah yang ada di Pinus ini. Tetapi tentunya di sisi lain adalah satu hal yang sangat menggembirakan buat kita semua, dan inilah menantang gebrakan-gebrakan tersebut adalah menantang bagi bapak-bapak, khususnya bapak-bapak dan para pemuda yang ada di sini, sehingga bisa melahirkan satu ustadz-ustadz baru yang bisa diandalkan bukan hanya untuk Pinus tapi tentunya untuk masyarakat di luar Pinus juga. Bapak Ibu jamaah subuh yang dihormati, saya juga melihat terutama trennya adalah para remaja mulai masuk ke masjid lagi, kemudian juga kejelian daripada para pengurus DKM juga bagaimana memberdayakan para remaja ini sehingga betul-betul tentunya di dalam kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid ini remaja-remaja ini diberdayakan. Terima kasih Pak Naswi dan sebagai wakil ketua karena Pak Haji ini tidak ada. Ini adalah satu program yang sangat visioner tentunya. Karena saya tahu tentunya kebetulan juga di situ ada anak saya juga, maaf bukan membentukkan anak, tapi di situ adalah saya tahu anak saya dulu adalah masih kecil ikut pengajian maghrib, dan kebetulan kemarin saya dengar dari Pak Feni ada maghrib isya, maghrib mengaji maksud saya, itu adalah satu program yang sangat-sangat saya katakan visioner. Artinya dulu anak-anak kita juga ikut bersama ngaji maghrib mengaji, dan tentunya itu diharapkan juga ke depan adalah bisa menjadi dan akhirnya bisa terpakai pada saat ini juga. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, kira-kira tentunya tidak selayaknya juga saya selain mengucapkan kepada pengurus yang baru, juga kita ingin ucapkan juga kepada pengurus-pengurus sebelumnya, mungkin mulai dari pengurus yang pertama yaitu Pak Maman, belum tahu ya, Pak, kemudian Pak Endang, Pak Tohir juga nih tokohnya waktu itu. Kemudian juga Pak Furkon. Pak Furkon ini adalah punya suatu niat yang mulia pada saat itu. Ini dengar ceritanya bahwa dia inginkan sekolah juga, ingin adanya satu pendidikan sekolah anak yang alhamdulillah tentunya sekarang sudah terwujud di zamannya Pak Asep, tentunya bantuan dari semua jamaah. Kemudian juga dilanjutkan ke Pak Margo, beliau juga telah menghasilkan satu fisik bangunan yang menjadi lebih indah dan lebih nyaman tentunya,
kan terakhir adalah dilanjutkan dengan paset. Waktu itulah dengan semaraknya kegiatan-kegiatan yang tentunya kita harapkan bisa dilanjutkan dengan pengurus-pengurus baru ini. Ada satu pesan di dalam Al-Quran surat Jin 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annal masyajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kira-kira kalau kita artikan bahwa sesungguhnya, nah kalau wa annal ini, kalau anal ini udah kata-kata sungguh, jadi kalau saya tekankan di sini artinya tancapkan di hati bahwa sesungguhnya masjid-masjid ini adalah untuk Allah, bahwa di luar itu kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau kita tafsirkan atau kita terjemahkan ini adalah di surat Jin 18, maka ini adalah bekal untuk pengurus baru ataupun untuk jamaah. Tentunya kita harapkan bahwa ini bisa dilaksanakan dengan seksama dan sebaik-baiknya tentunya. Artinya ini bisa difahami dan diresapi oleh bapak-bapak pengurus, segala sesuatu, segala kegiatan, segala aktivitas, apapun yang bapak-bapak lakukan, khususnya pengurus, umumnya jamaah, niatkanlah segala sesuatulah untuk Allah, khususnya di masjid ini tentunya. Artinya tidak ada sembahan lain selain Allah. Pengertian sembahan selain Allah ini mungkin bapak-bapak bisa memahami. Tidak mungkin kita membuat satu berhala di sini masjid, tidak mungkin. Sudah tidak ada, sudah pemahaman kita sudah satu sama, yaitu Allah. Tetapi ada satu kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang memang sebetulnya tidak terasa oleh kita, bisa tidak tipis sekali sehingga seakan-akan kita memuja sesuatu. Apa? Mungkin bapak-bapak pernah mendengar satu ceramahnya Agim, bagaimana Agim menekankan jangan menyembah satu popularitas, jangan menyembah sesuatu hal yang menjadi pujian, jangan menyembah dari hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan oleh Allah tentunya. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf bapak-bapak, ya tentunya bukan hanya untuk pengurus, untuk jamaah semua, niatkan semua untuk ke masjid ini adalah betul-betul lah untuk Allah. Kita itu kan itu yang untuk pengurus. Bapak Ibu dan jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini ataupun subuh ini saya ingin menyampaikan satu materi yang tentunya ini hadis yang disampaikan. Sebetulnya hadis ini adalah sudah umum, mungkin di kalangan ibu-ibu sudah sering disampaikan, ya. Kira-kira bunyinya adalah man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman syaha'allahu thoriqan ilal jannah. Ini sebetulnya barang dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini sebetulnya ya tadi sudah disampaikan sangat populer tentunya, yang diartikan adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka akan memudahkan dirinya masuk surga. Itu kira-kira ya. Tetapi tentunya sebelum kita kupas tuntas hadis ini, ada satu kisah sebetulnya juga sudah disampaikan, pernah disinggung waktu itu adalah sebulan yang lalu kalau nggak salah oleh Pak Haji Mumu. Mungkin Bapak juga Ibu semua sudah pernah melihatnya. Ada satu viral, tetapi viral ceritanya satu ulama di Damaskus, ya, bagaimana dahsyatnya sebetulnya hadis ini sehingga bisa membangkitkan motivasi bagi kita semua, tentunya khususnya adalah juga
para pemuda ataupun remaja mendengarkan ini. Kisah ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ada yang si penggali kubur, ya, Al-Hafar, ya. Cerita ini adalah bukan fiksi, tapi adalah betul-betul nyata, dan ini adalah satu cerita yang mungkin saya juga harus ceritakan lagi, di mana di satu perkuburan di Damaskus, di situ adalah perkuburan para syuhada, para aulia, istilahnya para sufi dan lain-lain. Ada seorang si penggali kubur, kemudian ya tugasnya seperti biasa, dia adalah menggali kubur tentunya, ya. Nah, suatu saat dia kedatangan seorang wanita. Nah, kemudian wanita tersebut adalah menyampaikan ke si penggali kubur, tentunya ialah suatu permintaan, di mana dia minta adalah tolong disiapkan galian kuburnya. Maka dengan cepatnya tentunya si penggali kubur ini menggalinya. Maka kemudian datanglah wanita tersebut dengan beberapa rombongannya, seperti biasa mengantarkan mayatnya, kemudian dikuburkannya di dalam kuburan tersebut. Nah, ceritanya tentunya ini sekali lagi bukan satu fiksi, cerita betul-betul nyata. Ini yang bicara adalah namanya adalah Syekh Hisham Burhani. Dialah ulama besar di Damaskus pada saat itu, dan kalau nggak salah itu adalah baru meninggal sekitar bulan April 2014. Ya. Dia menceritakan setelah si penggali kubur menyimpan di dalam kuburnya, ya, maka walau alam, masya Allah, di situ ternyata begitu dia menyampaikan pas di kuburannya, dia jatuh pingsan. Pada saat itu juga dia melihat dua orang berkuda, kemudian dia langsung pingsan, si penggali kubur tersebut. Nah, kemudian juga ceritanya akhirnya si penggali kubur pingsan. Setelah ini, dalam cerita di situ adalah si mayat tersebut adalah dibawa oleh dua orang yang berkuda, kemudian terlihatlah taman surga di situ, ya. Masya Allah, tentunya ini adalah satu hal yang betul-betul nyata dikatakan. Kemudian begitu si penggali kubur pingsan, ya dia dikasih air sama pelayat-pelayat yang di situ, hanya beberapa orang lelaki. Kemudian dia siuman, dia mengatakan, ini ada satu keanehan, kata si penggali kubur kepada orang itu, bahwa ada kedatangan dua orang berkuda yang untuk mengambil mayat tersebut. Tetapi para pelayat termasuk wanita tadi mengatakan itu halusinasi, katanya. Kemudian begitulah selanjutnya. Beberapa bulan berikutnya datang kembali yang wanita tadi, ya, dengan tentunya apakah dia masih ingat atau tidak. Si wanita pun tadi mengatakan bahwa tolong siapkan lagi kuburan, ya, di tempat penguburan yang tentunya berbeda. Dan seperti biasa, maka mayatnya tersebut adalah ditaruh lagi di dalam kuburan tersebut. Kemudian pada saat bersamaan terjadi kedua kalinya, maka si mayat tersebut, si penggali kubur juga terkaget lagi, ya. Kebetulan pada kondisi yang kedua ini si penggali kubur tidak pingsan, sehingga dia dengan bisa memandang bahwa mayat tersebut adalah
sama dengan kejadian yang pertama, dia diambil oleh 2 orang kuda tadi, maksudnya 2 orang yang berkuda, kemudian dilihat lagi secara nyata adalah suatu taman surga. Saya juga sampai sekarang kira-kira bentuk taman surganya, tapi tentunya di ayat-ayat Al-Quran itu juga mungkin Ustaz ini bisa lihat ada sebetulnya gambaran tentang taman surga. Jadi kedua kalinya si penggali kubur itu adalah merasakan dan melihat bahwa mayit itu ternyata diambil lagi oleh 2 orang yang menaiki kuda dan dibawalah ke taman surga. Kemudian dia ceritakan karena dia sudah 2 kali mengalami ini, akhirnya dia penasaran. Dia tanya ke wanita tersebut, "Hei wanita, ada apa gerangan ini? Saya menemukan hal-hal yang aneh yang sebetulnya adalah betul-betul nyata," katanya. "Siapa yang dikubur ini?" Ternyata wanita tersebut itu saya kena musibah, katanya. Bahkan inilah musibah yang kedua kalinya. Ternyata si laki tadi, si penggali kubur, dijelaskan oleh perempuan. Yang pertama adalah saya kena musibah, itu adalah anak laki-laki saya. Yang pertama, dialah yang sedang mencari ilmu ataupun thalabil ilmi. Kemudian yang kedua adalah anak laki-laki saya juga, dia hanya seorang tukang kayu, dan dialah yang menafkahi anak yang pertama tadi yang meninggal. Nah, disitulah tentunya ada satu pelajaran bahwa si penggali kubur melihat bahwa seakan-akan bisa menerjemahkan bahwa pencari ilmu ternyata dan yang menafkahi ini diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan satu taman surga di situ. Disitulah mulai si penggali kubur dia langsung meluncur, dia lari dan dia melepaskan dia tugasnya sebagai penggali kubur. Dia pergi ke masjid di Damaskus, maka dia menyampaikan ke salah satu ulamanya, ustadznya, mengatakan dengan melihat pengalaman dengan nyata dari ini, maka dia menyampaikan ke ulama besarnya, dan dia ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Dengan tegas dia meninggalkan pekerjaannya, dia menuntut ilmu ke ulama besar di masjid tersebut. Akhirnya ya si penggali kubur kembali ataupun ditanya sama ulamanya, berapa umur saudara? Saya sudah berumur 50 tahun. Nah, inilah satu cerminan bahwa yang namanya mencari ilmu tidak ada umur, tidak ada batas umur, maka itu bisa dilanjutkan. Tidak ada kata untuk berhenti mencari ilmu, ya. Bahkan kalau dengar Imam Ahmad Hambali pernah ditanya dalam satu kisahnya, dia adalah orang yang paling banyak menuntut ilmu. Dia tidak semangatnya cukup kita kagumi. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya sama sahabatnya, Ahmad, kapan katanya Anda berhenti untuk mencari ilmu? Dengan Masya Allah, dia dengan mantapnya dia menjawab, saya akan berhenti mencari ilmu pada saat kaki saya menapakkan di surga. Nah, itu adalah suatu cerminan ataupun satu contoh yang tentunya semaksimal mungkin apa yang bisa kita ikuti, kita pahami, kita bisa ikuti tentunya. Kemudian kembali ke si penggali kubur tadi. Akhirnya si penggali kubur terus belajar, dan apa yang diajari tentunya adalah ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ilmu Al-Quran, hadis, dan akhirnya si penggali kubur dia tidak bermaksud ataupun tidak mencari ilmu untuk mendapatkan ijazah, tidak mencari ilmu agar dia disebut alim,
tidak mencari ilmu agar dia punya gaji dan lain-lain, tapi tujuan utama dari si penggali kubur tadi adalah betul-betul menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si penggali kubur tadi itu jadilah satu syekh ataupun ulama besar yang mungkin namanya sudah terkenal juga, Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Hafar ini adalah si penggali kubur. Bapak sekalian yang dirahmati Bapak Ibu dan yang jamaah subuh yang dirahmati Allah, apa hikmahnya dari cerita ini? Tentunya bahwa seperti yang dijelaskan tadi di awal, hadis ini adalah betul-betul bisa memaknai, dan dahsyatnya daripada makna hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, tentunya maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Ilmu apa yang tentunya yang kita perlukan di sini? Ini beberapa ulama mengatakan ilmu ini adalah segala sesuatu yang didatangkan dari Allah dan Rasulnya dalam bentuk ayat-ayat Quran dan hadis. Bahkan Ibnu Hajar dalam buku Fathul Bahri, ilmu ini dikatakan adalah sebagai ilmu syar'i, ilmu agama. Mungkin di kalangan pesantren Ustadz buku Fathul Bahri ini cukup bagus sekali, ada 36 jilid. Dia adalah kumpulan dari sahih-sahih hadis-hadis Sahih Bukhari. Mungkin Bukhari adalah pernah dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Imam Ibnu Hajar ini juga sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz pengertian pada saat itu adalah dia menghafal sampai 100.000 hadis. Kembali ke soal ilmu, maka oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, ini adalah tidak ada salahnya juga untuk para pemuda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, ada peluang. Kemudian sekarang adalah saya sangat senang juga dengan program-program yang ada kita kaitkan, ya, terutama pemuda, yang intinya kalau kita lihat di sini, saya hanya pesan cari ilmu terus, khususnya ilmu-ilmu agama, ilmu syar'i ini. Apa yang paling mudah, yang tanpa biaya, yang istilahnya dengan kondisi biaya yang sangat minim? Bacalah Al-Quran. Baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Iqra, baca. Nah, seperti yang disampaikan dalam hadis Tirmidzi bahwa satu huruf daripada untuk baca Al-Quran pun adalah membawa 10 kebaikan. Nah, bahkan sampai dikatakan alif lam mim pun bukan dikatakan satu huruf, tapi adalah 3 huruf, ada alif lam mim. Jadi Bapak kalau bisa bacakan alif lam mim itu udah 3 huruf, ya. Oleh karena itu pesan saya adalah, ya, terus cari ilmu, ya, bahwa ilmu ini adalah betul-betul menjadi landasan ataupun fondasi daripada amal kita yang akan kita lakukan. Semua ilmu-ilmu yang tentunya setiap kegiatan-kegiatan aktivitas kita ini, mulai daripada kita mulai tidur, bangun, ngerjakan aktivitas segala macam, itu semua juga ada ilmunya. Bapak tahu mungkin pada saat kita mau tidur juga ada ilmunya, pada saat kita bangun juga ada ilmunya, pada saat kita melakukan sholat juga kita juga ada ilmunya. Bahkan di Al-Mu'minun allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Nah, bagaimana kita melakukan sholat khusyuk ini, bagaimana bisa melakukannya, tentunya itu ada ilmunya. Insya Allah kalau ada diberi kesempatan kita bahas juga bagaimana sebetulnya yang sholat khusyuk ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, masih banyak sebetulnya yang harus sampaikan, tetapi karena kelihatannya waktu terbatas, ya, panas, karena beliau ini yang
Pak Imran yang mengatur acara sebetulnya. Ini dibatasi, oleh karena itu pesan saya sebagai penutup, mari Bapak-bapak Ibu sekalian ataupun anak-anak kita remaja teruskan cari ilmu ini, dan ini sudah ditunjukkan tadi bagaimana si penggali kubur melihat dengan nyata bahwa ilmu itu adalah menjadi satu landasan ataupun fondasi daripada suatu amal. Tetapi tentunya ilmu juga tentunya punya fondasi lain, yaitu iman. Oleh karena itu teruskan. Ada yang paling mudah adalah baca Al-Quran, setelah baca hafalkan, setelah hafalkan fahami, setelah fahami amalkan. Dan itu sebetulnya adalah bisa dilakukan tidak hanya oleh seperti yang dicontohkan oleh penggali kubur, dia sudah berumur 50 tahun. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal tersebut. Saya pikir karena waktu sudah mengejar nih, ya nanti mungkin kalau ada waktu kita lanjutkan tentang ilmu ini. Yang jelas ada satu saya ingin nyampaikan dari Imam Asy-Syafi'i. Ini punya nasihat buat kita semua tentunya. Barang siapa yang tidak mampu lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan hinanya kebodohan. Itulah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah imam besar. Beliau juga adalah lahir di Gaza, Palestina. 10 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Kemudian dia belajar di Mekah. Dari Mekah belajar dari Imam Malik. Dia pergi di Madinah belajar ke Imam Malik. Kemudian dia juga belajar ke Damaskus, Irak, yaitu Imam Hanifah. Di situ adalah Hanafi. Itu kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, terutama ya tentunya untuk diri saya sendiri. Umumnya adalah untuk Bapak Ibu, khususnya para remaja. Jangan putus asa, teruslah, semangatlah, berlelah-lelahlah, karena Allah